Halo teman-teman Shooter Indonesia. Nah, kali ini Shooter Indonesia mau ngadain giveaway buat teman-teman semua yang udah setia menonton video-video kita di YouTube. Nah, ini ada banyak barang-barang ganteng di depan teman-teman semua. Dari mana barang-barang ini? Dari ITG atau Indo Tactical Gear. Nah, thank you banget buat ITG yang udah ngasih barang-barang cakep ini. Apa aja barang-barangnya? Di sebelah kanan gue ada sepasang sepatu Altama seharga 1,9 juta. Dan yang di tengah ada tas lempang dari Helicontex seharga 1,1 juta. Dan juga yang ketiga ada sepatu dari Lalo seharga 3 juta rupiah. Nah, nggak kebayang kan harga-harga barangnya udah wah-wah semua. Gimana caranya supaya teman-teman bisa dapetin barang-barang ini? Yang pertama harus subscribe di channel Shooter Indonesia. Jangan lupa, kalau buat subscriber, so sorry, keluar, tidak masuk ke dalam hitungan. Yang kedua adalah harus follow Instagramnya ITG atau Indo Tactical Gear. Di mana? Di @indotactical_id. Sekali lagi, @indotactical_id. Yang ketiga harus follow IG-nya Shooter Indonesia. Di mana? @Shooter Indonesia. Sambung semua. Sekali lagi, @Shooter Indonesia di IG. Dan juga nggak cuma begitu doang, ada satu lagi yang harus teman-teman lakukan. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman harus pertama, kalau teman-teman lagi nonton konten Shooter Indonesia dan di depan kontennya ada video ini nih, yang gue kerjain sekarang nih, ada video ini, ada video bumper ini, teman-teman harus pertama nge-like videonya, dan yang kedua harus ngitung berapa banyak ada kalimat nembak you disebutkan di dalam kontennya, oke? Bukan di video ini ya, di dalam kontennya nanti. Berapa kali kata atau kalimat nembak you disebutkan. Gimana jawabnya? Tulis di komen videonya. Jadi di video itu tulis di komennya berapa banyak kalimat nembak you disebutkan. Jadi nanti ada beberapa video yang akan ada beberapa video yang ada bumper video ini di depannya, harus di like dan harus dihitung berapa banyak kalimat nembak you disebutkan, tulis di komennya. Nah, nanti ada beberapa video, jadi nggak boleh kemana-mana, harus nonton terus. Oke? Jadi nanti akan kita umumkan di tanggal 25 Januari 2021. Jadi ada waktu kira-kira sebulan lah ya buat teman-teman semua ngeliat video konten kita, nge-like dan ngitung berapa banyak nembak yuk, tulis di komennya. Oke, untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa baca di deskripsi di bawah supaya dapat barang-barangnya. Semoga teman-teman ada yang dapat. Ada 3 barang cantik-cantik untuk teman-teman semua. So, tonton terus konten kita sampai habis, hitung nembak hitnya. Halo Shooter Indonesia, nembak hit. Oke, kali ini gue ditemenin sama seorang shooter yang udah melanglang buana di dunia penembakan Indonesia dan dunia penembakan internasional. Siapa lagi kalau bukan Bro Vincent. Halo Bro Vincent, apa kabar? Thank you banget nih, kita udah ditemenin sama Bro Vincent hari ini. Nah, di segmen Shooter Profile kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang siapa itu Bro Vincent ini. Nah, yang tadi gue bilang udah melanglang buana di dunia menembak Indonesia bahkan internasional. Gimana ceritanya? Langsung aja kita tanya sama orangnya nih. Nah, Bro Vincent bisa jelasin nggak atau terangin deh mengenai biodata kali ya? Bro Vincent ini siapa? Terus habis itu juga supaya teman-teman semua pada kenal nih. Mungkin ada teman-teman juga yang belum kenal. Silakan. Yang nama gue Vincent. Gua nembak itu udah jadi hobi lah buat gua. Hobi, ya, oke. Hobi. Tapi ya bisa dibilang atlet juga. Sip. Tapi ya gua udah jadiin itu sebagai ya udah hobi gua lah. Pokoknya shooting is my life ya. Shooting is my life lah. Oke. Mulai nembak sih dari kecil sih gua. Dari kecil berapa tuh? Nembak sendiri, gua awalnya berburu kan. Berburu. Bukan dari tembak reaksi. Oke, Jadi berburu. gua usia 4 tahun tuh dibawa ke hutan sama bokap. Wih, 4 tahun? 4 tahun udah berburu ya? Berburu, ketemu bokap, Okay. diajak bokap ke hutan, berburu. Masih takut tuh, 4 tahun tuh. Iya lah, umur 4 tahun bro. Lihat binatang kan, segala macem. Akhirnya makin kesini makin suka. Usia 7 tahun udah mulai nembak sendiri. Oke. Sampai pada akhirnya gue udah yakin bokap ke Perbakir. Itu bokap pakai pistol dia nembak, dia action dan pakai tembak reaksi lah. Maksudnya dia ikut tembak reaksi, terus gue bilang ke bokap, menarik nih kayaknya nih, gue mau coba dong. Terus seminggu setelah itu gue dibawa ke Perbakir, gue dikenalin sama
Pak Benny. Oke. Dari Kresna. Nah, beliau tuh yang bimbing gue lah. Oke. Gue nggak bisa sama sekali, sampai benar-benar bisa nembak. Jadi mulai tembak reaksi itu dari Om Benny ya? Om Benny usia 13 tahun itu. Itu waktu usia 13 tahun? 13 tahun. Oke. Berarti waktu itu kan berarti masih usia sekolah ya? Apalagi waktu umur 4 tahun tadi kan? Iya. Jangan kan TK kali ya, 4 tahun ya? TK kali ya. TK, kita masih main tembakan, cung. Dia udah punya jedor. Nyari binatang lagi untuk berburu ya? Ya iyalah, ya gue juga gak kepikiran ya, maksudnya umur 4 tahun udah dikasih senpi yang bunyinya jedor, ya pasti juga bukan pistol dong, rifle pasti kan? Oke, jadi pokoknya awalnya berburu ya, dari berburu akhirnya di umur 13 dikenalin sama Pak Benny dan akhirnya untuk nembak-tembak reaksi. Nah terus kenapa nembak? Maksudnya why shooting sport atau why olahraga lu tuh menembak tuh yang lu dapetin tuh passionnya apa sih? Yang gue dapetin ya? Gue nggak tahu ya, mungkin olahraga ini dari kakek gue ya. Oh gitu, oke. Jadi emang udah mendarah daging di keluarga nih ya? Gue ngerasa kalau gue nembak tenang aja gitu. Iya. Lupa aja gitu semuanya. Jadi kalau misalnya orang ada yang suka santai di pantai, main ke gunung, kalau lu nembak semua santai banget ya? Nembak santai banget. Masalah hilang. Nembak udah passion banget sih. Oke. Lu kan bisa ngasih berapa ratus butir, berapa ribu butir, gue bisa. Pokoknya dihabisin apa hasil. Nah, tapi gini, maksudnya dari awal umur 4 tahun tadi megang rifle, terus habis tadi juga lu bilang diajak berburu, ya lu nangis ya di anak kecil ya. Tapi akhirnya lu mulai dapet passionnya itu tuh pada saat kapan? Passionnya? Passionnya yang bener-bener gua nembak terus nih. Waktu yang masih 13 tahun. Pasti 13 tahun tadi ya. Jadi waktu gua dibawa ke lapangan, gua diperkenalkan kan, ini kan kita kan olahraganya namanya nembak reaksi nih. Reaksi kan. Pas gua ikut, diajarin tuh mulai cara ngedraw, cara nembak, udah gitu. Ada perkenaan dan waktu. Oke. Nah di situ gua merasa tertantang. Oke. Gua merasa kayak gue mulai tuh cari tahu di YouTube gimana, gue nonton video-video orang nembak, cepet banget nih, gue pengen nih bisa kayak gini. Di situ gue terpacu lah istilahnya. Dan di situ lah muncul passion gue. Oke, jadi memang passionnya tuh di sport menembak tuh ya karena tadi ya, ada perkenaan, ada skor yang harus lo kejar dan sebagainya, waktu dan sebagainya. Nah oke. Berarti mulai dari umur 13 sampai sekarang kalau misalnya boleh tahu umur lu berapa sih? 23. Umur 23. Itu ya jauh lah, mungkin dia masih 9, gue tuh om mesti ya. Mari sini melangkah ke depan Tapi di dunia menembak jangan salah, dia udah menang Buana kemana-mana bahkan sampai seluruh dunia. Nah, kalau dari lu sendiri nih, bisa ceritain nggak ke teman-teman prestasinya udah dapet apa aja nih? Mungkin prestasi singkat yang gue paling banggain kali ya. Yang paling gue banggain sih 2014. 2014, oke. Berarti gue usia berapa tuh 2014? Gue 97, 17 tahun. 17 tahun, oke. 17 tahun ya? 17 tahun ya? Ya 17 tahun. Kurang lebih lah. Kurang lebih. Nah itu gue ke Amerika untuk ikut kejuaraan dunianya. Oke, World Shoot berarti ya? World Shoot, jadi kejuaraan dunianya itu gue ikut, gue dapet nomor 2. Nomor 2? Junior tapi. Nomor 2 junior? Nomor 2 junior, divisi standar. Bayangin loh, nomor 2 junior seluruh dunia. Berarti nggak main-main tuh. Dan yang kedua yang gue banggain juga yang 2017. Oke. Itu World Shoot di Paris. Oke. Di Paris, Prancis. Itu gue dapat urutan ke-9 untuk overall. 9 overall? Iya. Di situ yang gue seneng sih Indonesia berarti bisa nih masuk top 10 gitu. Nah, walaupun gue nggak menang, tapi gue bangga lah, maksudnya Indonesia. Tapi ya top 10 bendera kita berkibar di top 10 gitu kan. Karena memang setahu gue top 10 itu juga bukan posisi yang ecek-ecek gitu kan. 10 dunia kan. Jadi nggak cuma di Indonesia. Tapi kalau misalnya dari sisi nasional sendiri atau di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri ya. Ya setahu gue pasti podium terus nih kayaknya. Untuk tahun ini kali ya. Tahun ini boleh? Tahun ini sih udah beberapa kali gue menang di production. Oke. Di production optik juga. Di klasik juga. Klasik, oke. Di open juga sekali. Dan standar juga. Standar. Jadi production optik, standar sama open. Klasik. Sama klasik. Iya. Tapi kalau misalnya dari beberapa kelas tadi yang paling sering lu terjuni atau yang paling sering lu mainin di kelas apa? Untuk sekarang ya? Nah, untuk production gua. Production. Karena kebetulan gue ikut PON. Oh, ikut PON? Ikut PON. Oh, jadi untuk PON yang tahun berapa? Tahun ini harusnya. Oh, mestinya tahun ini cuma karena corona. Iya, ditunda jadi tahun depan. Oke.
Nah, tadi kan kita ngomongin masalah apa namanya kelas-kelas yang biasa lo terjuni untuk tanding. Nah, unit-unit yang biasa lo pakai itu apa aja, Om? Untuk production atau standar atau anything? Semuanya lah biasanya anything. Jadi ya di klasik apa, production apa, sebutin aja. Untuk open, standar dan klasik, gue pakai unit namanya Metrilo. Metrilo, oke. Itu buatan Filipin. Untuk production dan production optics, gue pakai Tanfoglio. Oke, Tanfoglio sama Metrilo ya andalannya ya. Iya. Kenapa pakai unit itu? Kalau misalnya dari lu pribadi nih? Kalau dari gue pribadi, kalau gue dari gue pribadi, Metrilo, gue udah paling enak lah itu di Indonesia. Pokoknya udah paling enak ya. Karena itu kan custom. Ya. Oke, betul. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita kan. Gue sangat cocok lah dengan unit itu. Oke. Dan juga kalau untuk Tanfog, emang unitnya enak. Unitnya enak, benar. Nah itu berarti ya unit itulah yang biasa menemani lu untuk pertandingan biasanya ya, Metrilo dan Tanfoglio tadi ya. Nah untuk teman-teman nih, kalau misalnya memang lu boleh cerita nih bro, jadi kalau misalnya mau mulai nembak, kalau misalnya kita mau cerita nih ke teman-teman semua, awal kita mau mulai nembak itu yang perlu lu lakukan apa sih gitu misalnya? Jadi tips buat teman-teman nih. Tips buat teman-teman. Kalau menurut gue untuk sekarang, airsoft kan udah mulai rame nih. Betul. Bisa dibilang rame. Mungkin itu bisa dijadikan tahap awal. Untuk orang yang ingin terjun ke tembak reaksi yang real steel. Yang api istilahnya. Jadi seenggaknya mereka sudah punya, paling penting kan safety nih diutamakan. Betul. Dan juga airsoft itu kan memakai holster yang sama. Iya. Unitnya juga modelnya sama. Bentuknya sama. Jadi dengan di situ mereka bisa punya muscle memory tentang safety-nya, dan dari itu baru mereka bisa terjun ke api. Oke, benar-benar. Matangin dulu lah airsoft-nya, apalagi safety-nya. Iya. Dalam safety kan airsoft juga harus safety. Betul. Safety terusnya sama. bisa buta orang kalau nggak benjol kan. Iya benar ya, walaupun kita pakai peluru plastik ya. Iya, peluru plastik. Iya. Nah, berarti tips dari apa namanya Bro Vincent ini udah oke banget nih buat teman-teman yang udah berkecimpung di dunia airsoft ya. Pokoknya dimatengin aja di airsoft. Dimatengin aja, jadi nanti pada saat terjun ke dunia tembak reaksi api atau IPSC udah terbiasa tuh ya. Nggak kagok. Ya. Walaupun nanti kagoknya pada saat nembak yang recoilnya beda tuh. Iya. Kaget. Benar. Nah, sama kalau misalnya tadi kan kalau misalnya untuk orang yang baru mau nyoba, nah kalau misalnya dari Bro Vincent sendiri nih, untuk tips kalau misalnya memang orang yang udah biasa nembak bisa jadi atlet berprestasi itu apa yang harus dilakukan? Latihan terus kah? Atau mungkin pistolnya harus yang keren-keren kah? Atau gimana menurut lu sendiri? Kalau misalnya jadi atlet pasti harus ada kemauan yang gede sih. Kemauan yang gede ya? Pengen banget jadi atlet, pengen banget jago, dari kemauan situ pasti ada lah jalannya. Oke. Dan juga kalau mau jadi serius jadi atlet atau ingin nembaknya lebih jago istilahnya, yang paling penting latihan nembak itu nggak cukup. Latihannya juga cukup? Fisiknya juga harus karena fisik. kan tembak reaksi kan semuanya. Benar. Jadi jangan, karena banyak banget orang cuma latihan nembak tapi nggak latihan sprint, nggak latihan lari, nggak latihan footwork, nggak latihan nggak latihan penguatan, jadi sama aja ya. Nah jadi teman-teman sendiri bisa lihat nih ya kan, postur atlet sama postur simpatisan nih. Beda kan? Nah jadi buat teman-teman yang memang mau serius jadi atlet tembak ya, namanya juga atlet olahragawan ya. Pasti ya body atletis tuh sebenarnya bukan cuma sekedar pengen buat seperti ini ya sebagai dasar supaya kelihatan bagus, tapi memang akhirnya menunjang ya. Menunjang ya. Itu tadi gue bilang. Kalau misalkan kita nembaknya bagus, udah sering nembak paling recoil kontrolnya bagus. Iya benar. Begitu ketika larinya poin ngos-ngosan. Nah, iya benar. Ya itu yang saya alami. Itu yang saya alami. Nah, jadi buat teman-teman tadi si Bro Vincent sendiri udah bilang, jadi kemauan tuh memang paling utama ya. Kemauan. Jadi dengan adanya kemauan, mau hujan deras mau ada badai, tetap latihan, tetap latihan fisik dan sebagainya ya. Jadi harus ada kemauan yang gede. Nah, sama terakhir nih, Bro Vincent, menurut lu sendiri di Indonesia ini perkembangan dunia nembak tuh kayak gimana sih sekarang? Perkembangannya? Makin kesini sih makin baik menurut gue. Makin baik? Menurut gue makin baik sih, karena ya walaupun kita belum mencapai ke titik yang bisa dibilang baik, tapi udah menuju ke sana. Gitu, ya. Karena sekarang banyak banget petembak-petembak. Dulu kan kalau zaman gue petembak yang junior jarang banget. Oh iya benar. Late 20s atau late 30s mana mereka baru nembak. Tapi makin kesini udah makin banyak
orang tua yang nggak takut untuk ngajak anaknya ikut nembak. Oke. Nah dari situ kan kita bisa dapat bibit penembak baru. Oh benar. Banyak banget sekarang penembak junior. Iya. Dari Banten ada, dari Jakarta juga ada, dari luar kota juga ada. Papua juga ya. Papua juga, Papua juga ada ya. Banyak. Dan mereka, kalau mereka benar-benar diarahkan yang baik, dikasih support yang baik, pasti jadi mereka. Oke. Nah jadi dari Bro Vincent sendiri juga udah bilang nih perkembangannya juga udah oke banget ya. Oke banget. Karena regenerasi udah mulai kelihatan Oh iya, ya. mulai kelihatan. Nah, Yang tadinya regenerasinya. datangnya tua-tua, sekarang udah mulai muda-muda nih datang. Iya benar. Yang tadinya orang-orang dia mungkin ya umuran 30, 40 baru mulai kelihatan untuk nembak. Ini orang baru nih tapi udah berumur. Nah, sekarang anak barunya belum masih anak-anak ya. Jadi kan benar junior lah istilahnya ya. Dan mereka benar-benar nge-push gitu. Mereka istilahnya kalau nembaknya nggak bagus, mereka down. Jadi benar-benar punya passion gitu ya mereka ya. Karena kalau orang tua kan mau gue jelek mau apa yang penting gue happy gitu kan. Iya. Tapi ya itu juga nggak ada masalah. Iya. Cuman kalau misalkan kita ngomongin prestasi kan harus ada yang tekadnya kuat kan. Benar. Sekarang sih udah mulai banyak tembaknya kayak gitu. Oke. Jadi udah mulai banyak petembak-petembak junior yang memang punya passion dan punya tekad untuk menjadi atlet lah istilahnya ya. Betul. Karena memang dari cara mereka menembak, dari cara mereka berlatih mungkin kan, dan dari cara mereka menyikapi hasilnya juga berbeda tuh ya. Dari orang-orang yang sekedar nembak terus menang kalah ya udah gitu kan, ada juga nih kayak gitu kan. Oke. Nah, itu aja dari kita Shooter Indonesia. Cukup kita ngobrol-ngobrolnya nih ya Bro Vincent, thank you banget udah ditemenin. Nah, buat teman-teman yang seneng sama konten ini silahkan klik like dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dari Shooter Indonesia. Nah, sama satu lagi, jangan lupa di-share ke orang banyak supaya orang banyak mendapatkan informasi yang bermanfaat ini. Oke, sekian dari Shooter Indonesia. Nembak yuk.